Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ayu Diantan Farhanisa dengan NIM P137437123130 dan dari kelas 1C. Kali ini saya akan membahas tentang suatu kasus terkait rekam medis, terutama pada aspek kepemilikan dan kerahasiaan rekam medis, di mana kasus yang saya angkat ini bertajuk aspek hukum kepemilikan rekam medis dihubungkan dengan perlindungan hak pasien. Untuk lebih jelasnya lagi, langsung saja kita tonton videonya. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang latar belakang kasus yang saya angkat ini. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, diharapkan rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Menurut Benjamin sendiri, suatu pelayanan kesehatan dapat dikatakan baik apabila memiliki rekam medis yang baik pula, di mana rekam medis merupakan suatu berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Adanya rekam medis ini bertujuan untuk menunjang tertib administrasi dalam rangka mencapai tujuan rumah sakit, yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kemudian rekam medis sendiri apabila dikaitkan dengan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Perdata, rekam medis termasuk sebagai benda, di mana jika mengacu pada pengelompokan benda ini, maka rekam medis termasuk dalam benda tidak bergerak. Dan terhadap rekam medis sebagai benda tidak bergerak ini dapat dimiliki oleh pihak atau orang yang berkuasa atas kebendaan tersebut. Akan tetapi, ada perselisihan antara konsep kepemilikan berkas rekam medis dan isinya. Dan disinilah saya akan membahas tentang kasus ini untuk kita pelajari bersama-sama. Pokok bahasan yang kedua yaitu dampak terhadap Fasienkes, SDM Kesehatan, dan Masyarakat. Dampak terhadap Fasienkes yaitu aturan di Fasienkes kurang berjalan dengan lancar karena adanya ketidaksesuaian antara aturan di Permenkes dengan undang-undang. Dampak yang kedua yaitu terhadap SDM Kesehatan, di mana ada pertentangan antara dokter dengan petugas PMK yang memiliki pemikiran berbeda tentang konsep kepemilikan rekam medis dan isinya. Dan dampak terhadap masyarakat dari kasus ini yaitu masyarakat menganggap bahwa rekam medis dapat dikuasai dari berkas dan termasuk isinya, di mana pasien atau masyarakat dapat membawa pulang berkasnya. Sementara kita tahu bahwa rekam medis yang menjadi hak pasien adalah isinya dan tidak termasuk dengan berkasnya. Kemudian pokok bahasan yang ketiga yaitu analisis masalah. Yang menjadi persoalan dalam kasus yang saya angkat ini yaitu rekam medis perihal kepemilikannya. Kepemilikan berkas rekam medis sering menjadi perdebatan di antara tenaga kesehatan. Dokter beranggapan bahwa dokter berwenang penuh terhadap pasiennya, sementara petugas PMK bersikeras untuk menjaga berkas rekam medis di lingkungan kerjanya. Sementara di pihak lain, pasien sering memaksa untuk membawa dan membaca berkas rekam medis yang berisi tentang riwayat penyakitnya. Hal ini menunjukkan rekam medis sangat penting. Berkas rekam medis yang lengkap dan cermat merupakan syarat mutlak bagi bukti dalam kasus mediko-legal. Yang keempat, aturan yang terkait dari kasus yang saya angkat ini yaitu pertama, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang rekam medis Pasal 12 Ayat 1 dan 2 yang saat ini sudah tergantikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang keempat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 499. Dan yang terakhir yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 183. Bahasan yang kelima yaitu rekomendasi dari saya terkait kasus ini. Menurut pandangan saya, terkait kasus yang saya angkat ini, yaitu pihak Fasienkes harusnya lebih tegas lagi dalam menentukan aturan atau standar hukum mana yang akan dipakai dan dilaksanakan ke depannya, tentunya dengan tujuan untuk meminimalisir adanya perbedaan pemikiran tentang kepemilikan rekam medis dari adanya ketidaksesuaian antara isi yang terdapat pada undang-undang dan peraturan Menteri Kesehatan terkait rekam medis. Dengan hal ini, diharapkan pelayanan kesehatan di rumah sakit dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan lebih lagi, pelayanan kesehatan di rumah sakit dapat ditingkatkan mutunya melalui pengelolaan rekam medis yang lebih baik, terutama pada aspek kepemilikan dan kerahasiaan rekam medis.
secara keseluruhan, kesimpulan dari kasus yang saya angkat ini yaitu yang pertama kita akan membahas tentang eksistensi rekam medis dalam pertanggungjawaban pelayanan kesehatan, yaitu yang pertama sebagai alat komunikasi antara dokter dengan tenaga ahli lainnya yang ikut ambil bagian dalam memberikan pelayanan perawatan dan pengobatan kepada pasien. Kedua, sebagai bukti tertulis atas segala tindakan pelayanan, perkembangan penyakit, dan pengobatan yang diterima pasien selama berkunjung atau dirawat di rumah sakit. Dan yang terakhir, sebagai bahan yang berguna untuk analisa, penelitian, serta evaluasi. Kesimpulan yang kedua yaitu terkait hak kepemilikan rekam medis jika dihubungkan dengan hak pasien. Mengacu pada pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, di mana menyebutkan bahwa dokumen rekam medis milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis milik pasien. Kepemilikan rekam medis dibedakan antara berkas dan isinya. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu terkait aspek hukum kepemilikan rekam medis dikaitkan dengan ketentuan hukum kebendaan di Indonesia, bahwa kendati demikian, aspek hukum terhadap kepemilikan rekam medis tidak sesuai dengan ketentuan hukum kebendaan di Indonesia. Hukum kebendaan di Indonesia mengatur tentang kepemilikan yang kuat bagi seseorang untuk memiliki sesuatu yang sudah menjadi haknya, termasuk di dalamnya kepemilikan isi dari rekam medis. Sementara pada Peraturan Menteri Kesehatan, berkas rekam medis dibedakan antara berkas dan isinya. Berkas dimiliki oleh fasilitas pelayanan kesehatan, sementara isinya milik pasien. Jadi antara hukum kebendaan dengan Peraturan Menteri Kesehatan terjadi ketidaksesuaian. Referensi yang saya pakai dari pembuatan video kasus ini yaitu pada artikel yang ditulis oleh Tiromsi Sitanggang dengan judul Aspek Hukum Kepemilikan Rekam Medis dihubungkan dengan Perlindungan Hak Pasien dalam jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora volume 2 nomor 1 Mei 2017. Demikianlah pembahasan kasus dari saya terkait aspek hukum kepemilikan rekam medis dihubungkan dengan perlindungan hak pasien, di mana sesuai dengan tema yang saya dapatkan yaitu tentang kepemilikan dan kerahasiaan rekam medis. Terima kasih apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan selama pembahasan, saya mohon maaf dan sampai jumpa di pertemuan atau video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.